Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dito Saputra dengan NIM 3-038 di channel saja ini. Ya, seperti yang sudah Mimin ceritakan kemarin bahwa Mimin bakal upload video terakhir Mimin, yaitu mengenai video hasil akumulasi dari materi-materi yang sudah Mimin jelaskan. Jadi di video ini Mimin mau menjelaskan mengenai model studi kasus yang Mimin buat. Untuk studi kasusnya ini Mimin berdasarkan dengan sekolah SMA Mimin dulu. Waktu SMA itu ada dengan nama SMA Pembangunan Jaya 2. Itu Mimin menggunakan jaringan komputer yang ada di sekolah Mimin dulu. Itu jadi di SMA Pembangunan Jaya 2 itu ada laboratorium komputer, ada ruang guru, ada wifi juga. Jadi Meme coba simulasikan menjadi, bisa dilihat di videonya, Meme coba bagi ada lab komputer, ruang guru, dan wifi. Jadi di sekolah Meme itu ada lab komputer yang sebenarnya berisikan sekitar mungkin hampir 30 komputer. Cuma di sini Meme masing-masingkannya menggunakan 4 komputer saja. Lalu ada ruang guru yang menjadi satu dengan ruang TU, yang dimana ada sekitar 4 komputer yang ada di ruang guru, dan juga ada wifi yang bisa digunakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi langsung aja, jadi di video kali ini Mimin mau ngejelasin gimana cara ngebuat modelnya ini ya, sama ya simulasi jaringannya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuat modelnya terlebih dahulu. Jadi kita modelnya ini kita menggunakan PC, di sini PC. Lalu kita juga ada menggunakan server. Jadi kita menggunakan server untuk DHCP server, DNS server, dan juga web server, mail server, TFTP server. Lalu kita untuk routernya sendiri kita menggunakan ini PT router. Di sini kita menggunakan PT router, dan juga untuk wifi sendiri memang menggunakan access point. Di sini mana ya, ini APPT di sini untuk sebagai wifi-nya. Lalu juga memang menggunakan switch di sini untuk membagi membagi jaringan. Oke, jadi langsung aja. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah men-setting DHCP server DHCP. Jadi di pertemuan sebelumnya kita kan biasanya menggunakan IP statis, yang dimana kita menuju ke PC, lalu kita mengkonfigurasi IP dari PC tersebut. Karena di sekolah Mimin waktu itu dulu IP-nya itu sudah ketika Mimin coba melihat itu tidak mengisi sendiri IP-nya, di sini Mimin menggunakan DHCP. DHCP ini bagaimana cara memasangnya? Adalah yang pertama-tama adalah untuk memasukkan IP dari server kita dulu. Kita masukkan dulu IP DHCP server, yang dimana memang menggunakan IP address-nya 192.168.381 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.3862 dengan DNS servernya 44381 yang nanti akan dijelaskan di langkah-langkah selanjutnya. Oke, setelah kita mengisikan IP untuk server DHCP, selanjutnya adalah men-setting DHCP ini sendiri agar bisa digunakan oleh komputer-komputer. Caranya bagaimana adalah menuju service. Kita pada tab DHCP, lalu kita isi. Kita isikan default gateway-nya. Karena tadi kita default gateway-nya 192.168.3862. Lalu kita masukkan DNS-nya untuk agar nanti kita bisa masuk ke DNS. Lalu kita masukkan starting IP address-nya, di mana nanti ketika disebarkan IP address yang pertama kali yang bisa digunakan pertama kali adalah yang kita terterakan di sini. Dan juga kita masukkan subnet mask-nya. Lalu juga maksimum number of user adalah maksimum berapa banyak user bisa menggunakan ini. Sudah, lalu kita mencet save. Setelah kita mengotak-atik, kita mencet ke sini. Sudah. Lalu
kita sambungkan. Kita coba simulasikan sebelah sini ya. Jadi switch PC adalah dengan cara menyambungkan menggunakan kabel telepon ini, petir ini kita pilih yang otomatis, sambungkan seperti ini, sambungkan dari PC 1 kita sambungkan dari PC 0 ke sini, lalu kita sambungkan PC ini ke sini. Cukup mudah untuk menyambungkannya, cuma seperti saja yang penyambungannya. Tapi kenapa di waktu PC 4 kita tidak bisa? Biasanya itu dikarenakan kita belum men-setting switch-nya, di mana kita lihat di sini switch-nya hanya menyediakan 4 kabel Ethernet. Caranya adalah agar bisa menambahkan slot di sini. Pertama-tama adalah kita matikan terlebih dahulu switch kita di sini. Ada tambah switch, kita zoom in aja. Oke, kita klik dulu untuk matikannya. Lalu kita pilih, kita di sini akan menggunakan PT Switch NM1CFE. Di sini kita pilih, kita tarik ke sini ke arah yang hitam. Kita masukkan ke arah hitam. Sudah, lalu kita nyalakan. Nanti sambil menunggu, nanti switchnya akan loading dulu sebelum dinyalakan, masih booting. Setelah sudah, bisa dilihat panah hijau. Sekarang kita coba. Nah, sekarang komputer sudah bisa tersambung di switchnya. Oke. Setelah komputer tersambung, langkah selanjutnya adalah untuk memberikan IP pada tiap komputer cukup mudah karena kita hanya perlu memilih ke desktop, masuk ke IP configuration. Di sini biasanya di video-video sebelumnya yang tentang saat kita men-setting IP, sini kan kita menghitungnya dengan cara manual, bukan? 192.168.38.2. Nah, dengan DHCP ini kita hanya perlu memilih DHCP. Dari server DHCP-nya ini nanti akan langsung memberikan IP secara otomatis ke PC-PC yang ada di jaringan yang berada di jaringan yang sama dengan web server ini, seperti itu. Yang biasanya DHCP ini digunakan untuk para provider WiFi untuk memberikan IP-IP publik agar bisa mengakses internet, seperti itu. Biasanya DHCP ini digunakan kalau misalkan kita mengambil contoh di kehidupan nyata ya. Nah, itu selanjutnya adalah kita cuma tinggal perlu mengubah semua IP dari komputer ini menjadi DHCP semua, agar semua tiap komputer memiliki IP sendiri-sendiri. Nah. Oke, begitu caranya. Lalu itu nanti ulangi kembali langkah ini pada untuk server di DHCP server ruang guru juga WiFi. Untuk IP yang digunakan di DHCP server ruang guru adalah seperti ini ya. Untuk IP dari servernya sendiri adalah 192.168.38.65 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan default gateway-nya 192.168.38.90. DNS-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 44.44.381. Untuk DHCP-nya sendiri bisa dilihat di sini. Kita hanya perlu memasukkan default gateway yang sama dengan yang sudah kita masukkan di IP dari server sendiri. Masukkan dari server, masukkan starting IP address yang bisa digunakan yang bisa disebarkan di tiap PC-nya, lalu memasukkan subnet mask dan juga maksimum dari user yang bisa tersambung di DHCP server ini. Lalu untuk untuk bagian WiFi kita setting dulu saja. Untuk DHCP-nya itu dengan IP-nya adalah 192.168.38.130 dengan subnet mask-nya 255.255.255.128 dan juga default gateway-nya 192.168.38.254. Dengan seperti cara yang sama di bagian DHCP-nya memasukkan default gateway-nya yang sama dengan apa yang kita masukkan di IP untuk server DHCP di bagian WiFi ini, dan server starting IP address, subnet mask, dan juga maximum number of user-nya. Oke. Sudah. Untuk bagaimana pensettingan WiFi-nya itu nanti akan kita bahas setelah kita membahas mengenai router ya.
Sedangkan untuk yang penyetingan IP di bagian ruang guru sama seperti waktu menyeting di lab komputer. Selanjutnya adalah kita membahas penyetingan router. Untuk router sendiri kita menggunakan router PT seperti yang sebelumnya sudah diajarkan di video meme sebelumnya. Pertama-tama adalah kita mengubah dulu RIP-nya yang awalnya adalah bentuk RIP routing biasa, kita pun menjadi RIP routing V2 dengan cara kita buka terlebih dahulu bagian RIP agar routernya sudah masuk ke dalam konfigurasi router. Kita pergi ke bagian CLI lalu kita ketikkan saja no auto strip summary. Lalu kita ketik lagi, kita enter, kita ketik version 2. Maka RIP akan berubah menjadi version 2. Selanjutnya adalah untuk memasukkan jalur-jalur sebelum memasukkan jalur kita masukkan dulu di interface ya. Di interface ini untuk interface kita coba langsung aja lihat di contohnya seperti ini. Contoh 1 untuk interface 00 kita masukkan IP address, lebih tepatnya gateway IP address dari bagian lab komputer yang dimana kita menggunakan gateway-nya 62 dengan subnet masknya 192. Lalu untuk serialnya serial 220 ini saya menyambungkannya menuju router 2. Jadi maka dari itu saya menggunakan IP-nya 12.12381 dengan subnet masknya 255.255.250. Sedangkan serial 3 yang dimana arahnya menuju router 4 saya menggunakan 14.14381. Setelah kita men-setting IP untuk interface bagian serial dan flash internet, kita masukkan jalur routing dinamisnya. Oh ya, kita menggunakan jalur routing dinamis ya. Tadi mungkin lupa ngomong. Dengan cara hanya perlu memasukkan IP dari serial yang tadi kita masukkan. Pertama kita memasukkan routing untuk ke lab komputer, maka kita masukkan saja IP-nya itu 192.168.38.62. Kita add. Maka kan ini tidak muncul karena tadi kan sudah sempat saya masukkan. Kita coba ini hapus dulu ya. Lalu kita mau membuat jalurnya untuk dari router 1 menuju router 2 yaitu 12.12381. Kita masukkan saja 12.12381. Atau misalkan kita tidak perlu ribet-ribet ya. Kita coba ambil contohnya untuk masukkan di menuju routing 4 adalah dengan cara tadi kan untuk routing 4 kita menggunakan 14.14381. Maka di sini kita RIP-nya kita hanya perlu mengetik 14.0.0.0. Kita selesai. Maka untuk konfigurasi jalur dari routing 1 menuju routing 4 dan 2 sudah selesai. Ulangi kembali untuk routing 2, 3, dan 4. Untuk IP-nya sudah seperti ini. Untuk router 2, fast ethernet-nya kita di sini menggunakan default gateway dari DHCP bagian WiFi ya. Ini kita lihat kan. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk serialnya, serial 2 di sini karena tadi kita serial 2-nya sudah terpasangkan untuk jalur dari router 1 dan 2, maka kita isikan kembali 12.1.2.382. Kenapa di sini 2 namun di router 1 kita menggunakan Kenapa di sini root ini 1, kenapa 2? Di sini membedakan bahwa di router 1 ini membedakan 1 menandakan baiknya router 1 sedangkan 2 menandakan yang router 2. Untuk serial 3-nya di sini untuk menuju router 3. Dengan cara pengisian RIP yang sama yaitu tinggal memasukkan alamat IP yang sudah kita masukkan tadi di serial ya. Masukkan kita itu kita ulangi lalu untuk router 4 yang dimana dia memiliki 4 percabangan yaitu hasil dari jalur router 1 dan juga hasil dari jalur router 3. Maka kita mengisi di versi 0 dulu ini untuk mengisi bagian DNS. Kita mengisi IP dari DNS yaitu 44.44.384. 4 ini dikarenakan router ini adalah yang keempat, router 4. Sama sini karena 54.54.384 karena nanti servernya memiliki IP 54 yang akan nanti kita jelaskan nantinya. Lalu di sini untuk serial satunya ini dikarenakan mengambil dari router 1, maka di 141.438.4 dan juga serial 3-nya 34.34.3 ini 38 ya, lupa saya ganti 384. Tuh.
Oke, itu tadi sudah kita setting routernya. Selanjutnya adalah kita akan menyeting Wi-Fi-nya dulu. Kita akan menyeting bagian Wi-Fi terlebih dahulu. Untuk bagian Wi-Fi-nya kita akan setelah kita men-setting DHCP, kita akan men-setting nama Wi-Fi dan juga password Wi-Fi, yaitu di access point ini. Caranya bagaimana? Kita masuk access point, lalu kita pilih config dan juga password 1. Di sini kita akan men-setting SSID dan juga authentication-nya. Karena awal-awal akan berbentuk seperti ini, maka kita akan isi SSID juga password dari Wi-Fi sekolah ini. Di sini saya menggunakan Wi-Fi sekolah sebagai SSID-nya, juga untuk authentication menggunakan BPA2 PSK dengan passwordnya sekolah 123. Setelah kita berhasil men-setting Wi-Fi-nya, kita akan membuat dua device ini, yaitu menggunakan smartphone dan juga laptop agar tersambung di Wi-Fi ini. Caranya bagaimana? Kita menuju ke smartphone, pilih config, lalu masuk ke wireless. Nah, di sini kita akan mengisi apa bahasanya? Nama Wi-Fi dan juga passwordnya. Di sini di mana sudah terisi ya. Di sini kan kita mengisikannya yaitu nama Wi-Fi-nya Wi-Fi sekolah, juga SSID-nya merupakan password dari Wi-Fi-nya adalah sekolah 123. Bila mana kita tidak memasukkannya, kita ambil contoh ya, mana smartphone. Contoh di sini. Nah, dia tidak akan terkonek. Kita coba masukkan di sini ya. Wah, dia mau terkoneknya di sini. Kalau begitu kita coba wireless, kita masukkan ya. Wi-Fi sekolah dengan passwordnya sekolah 123. Saya lihat sini. Nantinya handphone akan tersambung seperti di sini. Tanda ini menunjukkan bahwa smartphone ini tersambung di jaringan Wi-Fi. Hapus dulu ya. Setelah itu kita akan mengambil IP dari DHCP server, yaitu dari IP configuration, lalu memilih DHCP sama seperti sebelumnya. Untuk laptop sendiri agak sedikit tricky ya, karena pada awalannya laptop ini tidak bisa menggunakan wireless connection, harus menggunakan Fasternet seperti PC. Bagaimana caranya agar bisa laptop kita terkonek dengan Wi-Fi? Pertama kita memilih laptop, kita harus di physical ya. Pertama-tama kita adalah mematikan laptop terlebih dahulu. Mematikan laptop terlebih dahulu adalah dengan di sini ada button kita klik. Nah, di sini kita mengubah bagian ini yang dimana memiliki nama PT Laptop NM1 CFE yang dimana digunakan untuk Fasternet. Kita tarik keluar, kita lepas terlebih dahulu, lalu kita ganti dengan WPC 300N yang dimana bisa digunakan untuk tersambung ke Wi-Fi. Nanti kita nyalakan bahan laptopnya, lalu kita config wirelessnya di sini. Di bagian config wireless kita masukkan SSID juga password dari Wi-Fi yang sudah ada di bagian Wi-Fi seperti ini, wireless Wi-Fi sekolah dengan password sekolah 123. Lalu seperti biasa kita ganti IP configurasinya ke DHCP. Nah, kita hapus terlebih dahulu ini. Setelah itu kita akan menyeting mengenai server. Pertama kita akan men-setting server DNS. Di sini kita buka DNS, kita akan menyeting IP-nya. Bisa dilihat IP-nya yang saya gunakan adalah 44381 dengan subnet pasnya 255.255.255.255.0 dengan default gateway-nya 44384. Jadi karena IP address dari DNS adalah 44381, maka dari setiap komputer ini bila kita sambung dengan DNS adalah menggunakan IP dari DNS itu sendiri. Lalu untuk web server, di sini saya masukkan terlebih dahulu IP-nya di sini seperti biasa, yaitu menggunakan 5454381 dengan subnet pasnya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 5454384. Dengan kita masukkan DNS servernya juga agar bisa tersambung ke DNS. Nah, lalu karena ini web server yang dimana ketika kita akses akan menampilkan sebuah web, maka kita ganti tampilan webnya, yaitu di HTTP. Di sini kita edit teksnya, maka di sini kita bisa mengedit nanti ketika kita buka webnya akan menampilkan seperti apa. Lalu seperti itu ya. Setelah itu kita akan mengedit bagian mail server agar nanti sekalian.
Mail server kita pertama seperti biasa kita setting dulu IP-nya, kita menggunakan 54.54382 dengan subnet masknya sama seperti web server, dengan default gateway-nya sama yaitu 54.54384. Lalu kita men-setting emailnya bagaimana? Kita masuk ke bagian service email. Di sini kita bisa masukkan domain name yang akan kita gunakan yaitu esura. Di sini saya menggunakan esura.com yang dimana rekayasa email yaitu saya. Lalu di sini kita akan meregister user dan juga password yang nanti bisa digunakan oleh setiap PC-nya. Di sini kita coba contohkan saja seperti user 3. Di sini passwordnya user 3. Lalu kita pencet plus. Sudah. Maka email sudah terregistrasi. Lalu kita akan men-setting agar PC itu men-setting email pada setiap PC. Kita coba contohnya di PC 3. Kita akan menggunakan user 3 ya. Kita ketik user 3. Lalu email address-nya kan user 3 @esurel.com. Kita masukkan incoming email servernya itu domainnya tadi. esurel.com dengan username-nya sesuaikan dengan user yang sudah kita daftarkan tadi. Kita akan mendaftarkan user 3 ya. Maka kita pakai username-nya user 3 dengan password user 3. Oke, selesai. Save. Maka email di PC 3 sudah siap digunakan. Lalu misalkan yang terakhir adalah kita men-set FTP server. Di sini kita seperti biasa men-setting IP. Di sini saya menggunakan 54.54383 dengan subnet mask dan juga default gateway sama dengan FTP server. Di sini kita akan men-set akun FTP yang dimana agar bisa mengakses FTP server FTP-nya. Di sini kita caranya bagaimana? Kita hanya perlu mengetikkan username. Kita contohkan ya dengan password ya. Lalu kita pilih permission untuk akunnya bisa apa saja. Kita berikan semuanya di sini ya, kita masukkan. Maka akun sudah terdaftar. Setelah itu kita akan membuat alamat web untuk tiap server di sini, yaitu dengan cara kita menuju ke DNS. Kita pergi ke service dan juga memilih DNS. Nah, di sini kita bisa memasukkan untuk alamat web apa saja. Di sini misalkan ya, di sini saya untuk web server saya memberikan alamat webnya adalah cisco.com dengan address 54.54381. Lalu untuk mengakses FTP server saya memberikan webnya adalah dbsekolah.com. Lalu untuk emailnya saya menggunakan esro.com dan juga untuk web server saya memberikan nama lain atau nama selain cisco.com yang bisa digunakan untuk mengakses web server yaitu www.cisco.com. Oke, begitu. Itu tadi sudah pembuatan modelnya. Selanjutnya tinggal simulasi. Kita bisa mensimulasikannya menggunakan ping untuk melihat apakah koneksinya tersambung, nslookup untuk melihat alamat IP-nya, lalu kita juga bisa mensimulasikan email dan juga web server juga FTP. Kita coba dulu dari ping ya. Kita akan mencoba mengeping dari PC guru. Kita akan mencoba ping 54.54381 yang dimana merupakan web server. Berhasil. Nah, setelah itu mungkin kita akan mencoba membuka websitenya. Kita coba buka dari PCTU ya. Di sini kita coba cisco.com. Bentar. Berhasil. Atau mungkin kita mau coba yang lain. Namanya adalah www.cisco.com. Apakah salah ketik? Nampaknya salah ketik ya. Oke, apa-apa. Nanti kita cek lagi. Lalu misalkan mau ngecek apakah servernya yang kita masukkan itu benar adalah dengan cara seperti ini. Nah, yaitu nslookup. nslookup. Kita mau mengecek apa? Misalkan kita mau ngecek ini nih, esurel deh. Mau ngecek esurelnya. esurel.com. Kita
enter. Nah, sini terlihat kan? Di sini adalah servernya adalah server DNS-nya, lalu juga sini addressnya adalah 5454382 yang merupakan IP aslinya dari Azure itu sendiri. Kita coba cek sebentar ya, ini kenapa tadi nggak bisa. www.cisco, oh belum saya ganti. Kita ganti. Save. Tadi kenapa tadi tidak bisa? Coba lagi di sini www.cisco.com. Berhasil. Selanjutnya kita mau mencoba untuk mengakses email ya. Kita coba email dari Wakasek, mengirimkan email ke PC 1. Di sini untuk emailnya sudah terdaftar ya. Dilihat usernya Wakasek. Kita mau compose to user 1 dengan user 1 alamatnya @azurel.com. Subjeknya pengumuman. Misalkan kita coba besok libur, kita send, sudah. Kita akan cek di PC 1 bagian email, kita klik receive untuk menerimanya, masuk besok libur. Misalkan kita mau reply, kita klik reply, baik Bu, kita send. Nah, kalau kita buka Wakasek, kita lihat di sini receive. Atau mungkin misalkan ini kita mau ngecek FTP, mau mencoba mengakses FTP server ya. Kita coba dari laptop ya. Pertama-tama mungkin kita cek dulu pingnya. Ping untuk FTP servernya kita akan tadi memberikan nama di DNS db sekolah.com. Oke, pingnya berhasil. Sekarang kita mau coba FTP-nya dengan cara FTP db sekolah.com. Kita enter. Di sini kita mau masukkan username, kita mau coba username yang tadi bosnya kita masukkan yaitu ya dengan password ya. Kita berhasil masuk. Misalkan kita mau memasukkan database ya, kita coba contohkan saja kita membuat di sini text editor. Misalkan kita mau bikin ya dengan file name-nya adalah laptop. Oke, kembali ke sini, kita cek dulu apakah ada di sini di FTP-nya apakah ada filenya. Tidak ada. Kita gunakan put untuk memasukkan filenya, yaitu put laptop.txt. Enter. Kita cek lagi apakah sudah masuk. Ini test sudah ya, bisa masuk. Kita quit. Misalkan kita mau ngambil dari TU ya, kita ambil command prompt FTP. Misalkan kita mau pakai IP-nya aja langsung 545438 masuk. Misalkan kamu mau coba pakai admin deh, maaf akun admin masuk ya. Kita coba dir, mau cek apakah ada laptop.txt. Oke, kita mau download, kita ketik get laptop.txt. Oke, sudah masuk. Kita quit. Kita coba buka apakah filenya ada di text editor, file open laptop ya. Oke, jadi itu tadi video tadi simulasi singkat mengenai jaringan yang ada di contoh jaringan yang ada di sekolah Mimin waktu dulu SMA. Mungkin kalau misalkan masih belum jelas, nanti Mimin kasih laporan dari tutorialnya ini. Nanti akan saya kasih linknya di bawah di deskripsi seperti biasa. Kalau misalkan ada salah kata, memang maaf. Sekian dari Mimin. Terima kasih.